non medisnya itu sebuah contoh begini. Ketika kita sudah berobat kemana-mana ya, ke dokter kemana gitu. Sudah di rongsen, sudah di lab, tapi nggak ada hasilnya gitu. Penyakitnya masih ada gitu. Nah, lalu kita cobalah diobati dengan satu buah doa-doa ya, yang doa-doa khusus yang kita panjatkan kepada Allah. Karena kita manusia biasa cuma wajibnya berikhtiar, bukan mengobati, ya berikhtiar. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah ya. Tugas kita hanya berdoa, tapi ada doa khusus. Gitu. Contoh kalau misalkan orang terkena sihir, pelet, kayak gitu, berarti apa bisa berarti? Insya Allah, saya bisa. Masya Allah, luar biasa. Mendalami bidang hipnotis gendam modern ya. Hipnotis dan gendam modern. Berarti kalau seseorang pengen, contoh misalkan teman saya pengen melet ceweknya, bisa pakai gendam dari Abah ini? Bisa, asalkan ceweknya dibawa main ke rumah saya. Oke, jadi di konten kali ini tuh saya bersilaturahmi ke salah seorang spiritual yang bernama Ki Jaka Umbara Pamungkas, teman-teman ya. Yang konon beliau adalah orang penting ataupun orang sibuk sekali, banyak tamunya juga, dan alhamdulillah sekarang kita diizinin untuk ketemu sama beliau, teman-teman ya. Letaknya rumahnya tuh berada di sana tuh, teman-teman tuh. Nanti kita berjalan nih dari sini, ini kebun kopi ya, teman-teman ya. Nanti kita akan ketemu di sana bersama beliau juga dan juga bersama tim kreator sakti. Yuk kita ke sana yuk. Nah, oke teman-teman, ini adalah letak ke rumah beliau ya, ataupun lokasi rumah beliau yang berada di letak di dekat kebun kopi ya, teman-teman ya. Nanti kita akan ketemu di sana tuh. Katanya sih kita janjian tim kreator untuk nunggu di sini. Oke, di mana ya? Nah, ini di sini teman-teman nih. Alhamdulillah ya. Oke. Nah. Oke. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Di kesempatan kali ini saya tadi sama teman-teman nungguin narasumber yaitu Ki Jaka Umbara ya, Bah? Ya, Ki Jaka Umbara Pamungkas. Dan kita juga beruntung sekali karena beliau itu jam terbangnya sangat padat. Dan ini bisa jadi hanya orang-orang yang beruntung yang bisa bertemu dengan Abah. Nah, Bah, gimana kabarnya, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Mohon maaf kita diganggu waktunya terlebih dahulu karena saya tuh dapat kabar bahwa Abah ini salah satu pemilik dari pusaka pedang naga puspa. Nah, mungkin teman-teman bisa simak dulu videonya dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham apa sih pedang naga puspa dan Abah mendapatkannya bagaimana. Nah, Abah, mohon maaf kalau Abah ini di dunia spiritual itu udah berapa lama gitu? Oh, kalau saya di dunia spiritual itu sejak umur dari 12 tahun saya sudah mendalami ilmu di bidang spiritual dan pengobatan. Oh, kalau untuk pengobatannya apa aja yang sampai saat ini Abah tekuni gitu? Yang kalau sampai saat ini pengobatan saya medis maupun non medis seperti gangguan jiwa ya, seperti kita mengalami cemas atau apa ya, seperti Susah. terapi ya. Oh, terapi. Iya, seperti urat kejepit gitu. Atau orang yang mempunyai pecandu narkoba juga bisa. Oh. Gitu. Pecandu narkoba kita bisa di hipnoterapi ya. Berarti kita bahas yang istilahnya medis dulu. Berarti kalau terapi itu istilahnya uratnya dipijit kah atau istilahnya ada ramuan khusus kah, seperti apa, Bah? Ya, selain kita terapi, selain kita pijit ya, itu ada ramuan khusus, ramuan tradisional yang harus diminum ya rutin sampai sembuh, itu ada. Contoh misal kalau misalkan orang yang mengidap obat-obat terlarang gitu ya, yang udah kecan pengen sembuh, itu kan susah ya? Iya. Itu caranya dikasih obat kah atau misalkan enggak, harus? kalau orang yang misalnya kecanduan narkoba itu di hipnoterapi ya. Oh. Jadi
cuci otaknya gitu. Oh. Jadi diprogram kembali lah istilah HP mah, otaknya itu diprogram, Di restart. di restart gitu ya, biar normal lagi, dikembalikan kepada state yang awal. Berarti Abah selain spiritual, hipnoterapis, berarti bisa istilahnya apa, karena kalau istilah kasih sugesti itu hipnotis berarti. Ya, saya itu mendalami bidang hipnotis gendam modern ya. Gendam Hipnotis dan modern. gendam modern gitu. Berarti kalau seseorang pengen, contoh misalkan teman saya pengen melet ceweknya, bisa pakai gendam dari Abah ini? Bisa, asalkan ceweknya dibawa main ke rumah saya. Oh. Iya, misalnya kita pengen hubungannya langgeng nih sama cewek ini, nggak punya ada hati ke laki-laki lain ya gitu ya kan, ya biar Biar nggak selingkuh. satu orang aja bisa. Itu mudah sekali. Itu sangat mudah. Maksudnya sama Abahnya apa? Misalkan ilmunya aja nih dikasih ke teman gitu, apa harus sama Abah? Enggak, sama saya. Karena sedikit hipnotis itu ya, sedikit modern itu memang semua orang juga bisa ya, tapi tidak semua orang bisa ini gitu, menguasai. Kalau Karena misal, ada tekniknya. Berarti istilah lebih dimasukkan sugesti bahwa si cewek itu jangan sampai selingkuh gitu ya. Nah, seperti itu. Lebih jelas Nah, seperti itu. kalau kita menginjak spiritualnya, Bah, ini kan Abah ini pengobatnya medis sama Iya, non medis. medis. Nah, non medisnya seperti apa yang Abah bisa, mohon maaf, yang selama ini Abah lakukan gitu? Iya, non medisnya itu sebuah contoh begini. Ketika kita sudah berobat kemana-mana ya, ke dokter kemana-kemana gitu, sudah di rongsen, sudah di lab, tapi nggak ada hasilnya gitu. Penyakitnya masih ada gitu. Nah, lalu kita cobalah diobati dengan satu buah doa-doa ya, yang doa-doa khusus yang kita panjatkan kepada Allah. Karena kita manusia biasa cuma wajibnya berikhtiar, bukan mengobati ya, berikhtiar. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah ya. Tugas kita hanya berdoa. Tapi ada doa khusus gitu. Nanti setelah kita doa-doa khusus seperti ya katakanlah kamu kiai mah diruqyah gitu ya. Nah, setelah itu kembali lagi ke dokter, dicek lagi gitu, penyakitnya itu. Insya Allah kalau memang itu penyakitnya dari medis, nanti muncul medisnya. Kalau tidak ada, kita tindak lanjuti sampai sembuh. Kita obati sampai sembuh. Berarti kalau istilah berobat di Abah mah lengkap gitu ya. Jadi Iya. tetap kita itu melibatkan dokter juga. Gitu Melibatkan dokter juga. Jadi cek di sini dan di sana juga harus tetap sinkron gitu ya. Iya, kalau- Jadi kalau untuk non medis seperti misalkan santet atau istilahnya penyakit yang tidak terdeteksi medis, itu biasanya Abah mendeteksinya berapa, atau hitungan menit, jam atau hari gitu? Itu hitungan menit. Pendeksiannya hitungan menit. Udah untuk ketahuan pendeksian. Udah ketahuan. Contoh kalau misalkan orang terkena sihir, pelet, kayak gitu, berarti Abah bisa berarti? Insya Allah. Saya bisa. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Nah mungkin Bah, ini saya tuh dari awal tadi tertarik sama pedang yang naga puspa yang selama ini viral, katanya Abah itu punya pedang naga puspa. Itu Abah bisa ceritakan nggak kenapa mungkin sampai saat ini juga Abah bawa terus? Itu ceritanya bagaimana gitu? Kok bisa pedangnya sebesar ini, sepanjang ini, dan mungkin dinamakan pedang naga puspa juga gitu? Oh iya. Jadi begini nih ya Kang, ceritanya saya dapatkan pedang ini. Ini dulunya bukan pedang ya Kang. Saya jelaskan lagi ya, saya tegaskan lagi, saya pertegas. Ini dulunya bukan pedang. Ketika saya lagi menjalani tugas saya sebagai spiritual, ya istilah ke tempat-tempat keramat ya, ke atas-atas gunung, saya itu ditunjukkan sebuah bongkahan besi. Ya. Sebuah bongkahan besi yang di sana di dalamnya saya mendapatkan satu buah wangsit harus dibikin pedang. Ya, bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini bukan kemauan saya, tapi ini karena kemauan di dalam ketika saya menjalani spiritual, ya menjalani ritual gitu ya. Dan saya mendapatkan wangsit gitu. Bisikan bahwa besi ini harus dibikin pedang. Gitu. Dan bentuknya seperti ini, mengikuti bentuknya gitu. Jadi kalau bentuknya seperti ini udah istilahnya udah dibikin sama Abah. Kalau dapat penarikannya itu berupa bongkahan besi gitu. Bongkahan besi. Gitu. Nah, mungkin kan teman-teman juga pasti nanya kenapa kok hanya sebongkah besi, tapi Abah wangsitnya kok bisa harus sampai dibikinkan pedang? Itu emang bentuk besinya apakah beda dengan besi-besi yang pada umumnya atau bagaimana gitu? Kalau Abah bisa curiga bahwa ini tuh pusaka gitu. Nah, iya. Ya ini
Saya di dalam mimpi saya ketika saya lagi menjalani puasa, datanglah seorang orang tua ya, yang baju serba hitam dan membawa tongkat, bahwa ini adalah besi yang dulunya itu mau dibikin pusaka tapi belum tersampaikan. Gitu. Mau dibikin pusaka gitu tapi belum tersampaikan, maka disuruhlah besi ini saya yang bikin gitu. Dengan syarat dimandikan air kembang dulu, gitu, diinian dulu. Jadi sebelum dibikin ke pandai itu ini direndam dengan kembang 7 rupa gitu. Seperti itu. Berarti kalau untuk ukuran panjangnya ini berapa meter senti, Bah? Ini 1 meter. Oh, 1 meter ya? Iya, ini 1 meter. Soalnya kan beda sama golok-golok biasa gitu ya. 1 meter ini. Nah, berarti kalau oh iya ya, 1 1 meter. meter. 1 meter ada tuh panjangnya. Berarti sampai gagang berarti ya? Ya, sampai paksi. Ya, ini paksi ini paksi sampai di sini nih. Oh iya Paksi. Ada satu. 1 meter. Barangkali itu Abah nggak mau ngasih ke orang atau ke murid, kan murid Abah gitu. Apa emang diwariskan, diwasiatkan untuk mendampingi Abah gitu? Ya ini amanahnya ini ya buat kenang-kenangan lah. Jadi saya tidak mungkin memberikan kepada siapapun karena dia menitipkan kepada saya, karena satu buah titipan itu adalah satu buah amanah gitu bagi saya. Cindramata ya, Bang. Cindramata. Masya Allah, luar biasa. Jadi mungkin hal seperti ini tidak bisa ke sembarang orang ya, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, Bah, mungkin saya kembali ke istilahnya pekerjaan Abah ya, yang mengobati orang. Mungkin yang nanya juga pasti kalau untuk tarif nih, Bah, kan biasanya sensitif itu ditarif. Iya. Banyak orang yang ingin istilahnya bersilaturahmi ke Abah, ingin meminta syariat atau pengobatan. Kebanyakan yang sensitif itu ditarif. Nah, mekanisme seperti apa kalau ingin berkunjung atau silaturahmi ke Abah gitu? Nah, kalau pengen berobat ke saya ya, saya tegaskan di sini di saya ya itu tidak ada tarif ya. Pengobatan saya itu gratis. Pengobatan saya gratis, apalagi buat orang ya. Sini saya tegaskan, pengobatan saya gratis bagi orang yang tidak mampu ya. Silakan ketika ada orang yang tidak mampu sudah berobat ke sana ke sini belum kunjung sembuh, datang saja ke rumah saya ya, ke gubuk tua saya, atau bilang padepokan saya yaitu Padepokan Cipta Rasa ya, yang beralamat di Desa Mekar Mukti, Dusun Citunggul ya, RT 13 RW 4. Silakan. Apapun itu keluhannya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya akan obati gratis, tidak dipungut biaya. Nah, ini kan yang namanya pengobatan kan takutnya kayak gini nih. Akan kan istilahnya kalau zaman sekarang tidak bisa dipungkiri kan ada operasional, ada itu. Terus kalau ada orang yang mau ngasih itu emang gimana itu kira-kira? Ya, kalau yang mau ngasih itu haknya dia ya, seikhlasnya seridonya dia. Gitu. Ketika orang mau ngasih, itu seikhlasnya dan seridonya dia. Berarti kalau aku itu emang benar-benar gratis untuk orang yang membutuhkan. Gitu? Ya, saya gratis untuk orang yang membutuhkan. Nah, ketika kalau saya dipanggil, itu cuma memerlukan bensin saja. Oh, dipanggil juga bisa? Bisa. Misalnya ini orangnya nggak bisa nih Kang, karena saya kalau ke situ tuh memerlukan biaya operasional gede kan. Yang maunya orang sakit harus bawa mobil, nggak mungkin bawa motor kan. Ya, akangnya bisa nggak ke sini? Bisa, itu cuman kita hitung bensinnya saja. Ya. Nah, biasanya Kang, mohon maaf ya, mungkin saya harus nanya seperti ini. Estimasi kalau misalnya ada orang yang, mohon maaf ya, yang namanya kesembuhan tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, syariatnya kalau ada orang yang berobat ke Akang, itu estimasi sembuhnya berapa hari gitu? Atau tergantung kasusnya dulu? Tergantung kasusnya ya, tergantung penyakit yang dia derita. Contoh misalkan penyakit aneh, santet misalnya. Nah, kalau misalnya penyakit gangguan sihir ya, seperti santet teluh, itu minimal sampai normal itu 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan sampai normal. Itu pengobatannya berkunjungnya berapa hari sampai satu? Itu atau... dalam 1 bulan itu 1 minggu tuh sekali, jadi 4 minggu. Oh, seminggu sekali datang ke Abah, Iya. diterapi. Dicek. Oh, dicek. Iya. Kan banyak yang komen juga ke video saya, Kang, saya itu cina kayak usaha itu kayak dilemahkan, kayak dibuat sepi, kayak gitu. Berarti bisa juga. Bisa itu. 1 bulan juga itu estimasinya. Enggak, kalau untuk usaha
tergantung itunya ya. Kadang-kadang bisa ya, insya Allah lah nggak nyampe 1 bulan kalau untuk usaha. Misalnya saya ini tak ada yang nutup atau tertutup. Iya, ada yang Bagaimana nutup. kita meramaikan usaha kita itu. Nggak Nah, nyampe 1 bulan. Berarti kalau istilahnya Akang bisa membuka kembali orang yang nutup pintu rezeki berdagang, berarti bisa membuka dong. Insya Allah. Istilahnya penglaris. Insya Allah. Wah, luar biasa ya. Tergantung orang itunya yakin dan tidaknya. Ya karena apa? Kembali lagi ke orangnya itu ya. Makanya saya begini Kang, ketika orang yang mau berobat ke saya tanya bahwa yakin tidak nih datang ke sini. Berapa persen keyakinannya? Ketika keyakinannya lalu bilang insya Allah, maka sudah kembali lagi. Jadi orang itu ketika menyebutkan insya Allah berarti nggak pengen sembuh. Kang, kalau sistem saya itu seperti itu. Karena ini juga bukan kata saya, kata guru saya. Ketika waktu saya belajar, Kang, ketika ada orang yang mau berobat ke kita, bilang, yakin tidak? Ketika yakin, maka orang itu 1000% dijamin akan sembuh. Tapi ketika orang itu insya Allah, itu tidak tepat. Nah, bagaimana Kang katanya ketika insya Allah itu? Insya Allah itu ya buat kita minjam uang. Ketika pinjam uang, Kang pinjam uang ya 100.000. Insya Allah besok, kalau besok nggak ada pun nggak jadi masalah. Ya, sah. Ya, seperti itu ya kira-kira. Jadi pada dasarnya harus yakin dulu gitu Yakin. Ya, harus yakin. Dan mungkin estimasi juga banyak orang-orang yang benar-benar sembuh setelah diobati dari Abah. Siapa Ya. saya lupa lagi? Kang Jaka Umbara. Kang Jaka Umbara. Oke teman-teman. Mungkin kalau nomor bisa disebutkan di sini atau nanti aja di. Boleh. Boleh sebutkan Kang? Nomor WA saya 082 321 128 836. Oke teman-teman, jadi mau dicatat nomornya ya yang ingin silaturahmi atau istilahnya ada yang mau diobati, silahkan konsultasi bersama, dan tetap kita tuh harus yakin dan meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau Abah hanya syariatnya Abah ya. Ya. Kalau untuk tarif dan ini memang benar-benar gratis. Kalaupun ada yang mau ngasih, istilahnya kan yang namanya orang Indonesia itu kan nggak mungkin 100% gratis ya. Iya. Tetap kita itu harus memakai hati juga. Iya. Emang dari Abahnya gratis, cuman kan mungkin kasihan Abah juga harus menggunakan tenaga dalam atau apa gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau emang benar-benar nggak punya Bah, Nggak punya gratis. bahkan mungkin kalau pulang dikasih makan juga ini. Insya Allah makan mah Insya Allah jangan. jangan ditanya gitu Bah ya. Iya, makan ngopi mah ada. Aman ya, seperti itu ya, jadi jangan hiraukan. Mungkin kalau ini yang konsultasi atau ngobrol-ngobrol, istilahnya apa ya, curhat boleh ya Bah ya. Boleh. Nah Bah, mungkin kalau yang namanya ilmu spiritual penarikan Bah, Abah ini kan selain mengobati juga berawal dari ini pedang ini ya, bisa menarik benda-benda pusaka, berarti itu bisa Bah. Jadi kalau untuk penarikan begini ya, kayak saya itu bukan condong ke penarikan tapi pemberian gitu. Oh, pemberian. Ketika ada yang memberi ya saya terima, ketika tidak ya saya juga tidak memaksa. Jadi bukan berarti pemaksa. Kalau penarikan itu artinya pemaksaan. Oh Ya. iya. Kalau penarikan itu pemaksaan. Kita bukan di situ. Kita izin, kita minta secara baik-baik. Ketika diizinkan sama yang punyanya, itu baru bisa ditarik. Kalau tidak ya enggak. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau berarti semacam pedang ini yang Abah pegang berarti itu bukan penarikan. Bukan, ini pemberian. Dapat wangsit harus Iya, diambil harus misalnya. diambil. Gitu. Oh. Berarti kalau misal nanti di video selanjutnya kita pengen Abah deteksi misalkan pusaka di mana, terus bukan ditarik ya, Diberi apa enggak? diberi apa enggak gitu, bisa nggak Iya. kira-kira gitu maksudnya? Insya Allah ya, insya Allah. Oh. Nah kalau untuk masalah penarikan pusaka nih Kang, ini kan Akang mungkin setiap hari atau istilah nemu pusaka itu mekanisme bagaimana? Apakah semudah kita menarik wanita atau semudah menarik ular atau gimana Kang? Ya, kalau untuk di penarikan itu ya tidak mudah seperti orang yang lihat gitu ya. Itu perjuangannya itu sangat-sangat berat gitu. Karena apa? Karena yang dinamakan penarikan itu mewujudkan dari alam gaib ke alam zahir ini ya, alam nyata ini, itu memerlukan energi yang sangat besar gitu ya. Dan belajar penarikan juga kan nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Dan ada ritual-ritual khusus yang harus kita jalani gitu. Seperti laku puasa, gitu, pati geni. Dan tidak semua orang bisa gitu, kuat gitu. Seperti itu. Jadi kalau narik pusaka itu kita tuh
kayak bertarung dengan gaib kah atau misal istilahnya gimana Kang, atau narik tambang yang begitu Ya, berat? kayak kita bertarung tenaga dalam ya sama yang gaib. Ya, karena ada istilah begini. Silat, misalnya kita minta nih di sini nih ada pesaka ya. Kita minta ke gaibnya itu. Nah, ketika gaibnya bilang, "Silahkan kalau kamu mampu," gitu kan. "Silahkan kalau kamu mampu ambil mau yang manapun." Gitu. Ketika tidak kita tarik mampu ya mungkin kita dapat gitu. Nah, ketika tidak mampu ya tidak, kita pulang dengan tangan hampa. Oh, berarti Akang juga nggak 100, nggak tiap narik itu selalu dapat berarti? Enggak. Bahkan saya pernah sampai muntah darah. Oh. Itu barangnya nggak dapat. Saya sakit sampai 3 bulan dan muntah darah saya. Barangnya nggak dapat. Berarti kalau orang yang benar-benar ngerti itu nggak sembarangan narik pusaka ya Enggak. kan? Oh, luar biasa ya, ini memang benar-benar edukasi juga. Nah, mohon maaf Kang kalau saya ingin menanyakan tentang perjalanan Akang spiritual nih. Karena kalau dari apa namanya, kalau dari usia Akang kan nggak terlalu tua-tua banget gitu ya. Iya, Masih kelihatan segar gitu. Ini perjalanannya apakah Akang bertapa dulu kah atau misalkan dapat istilahnya ilmu laduni atau bagaimana gitu? Enggak. Saya itu belajar ya. Cuman belajar saya itu sama bapak saya sendiri. Karena bapak saya itu seorang yang bilanglah bagi saya orang yang sangat sakti lah. Karena bapak saya itu dari Sukabumi Pelabuhan Ratu ya. Oh. Ibu saya dari Indramayu. Nah, dulu ketika saya waktu masih kecil, bapak saya itu dari Pelabuhan Ratu itu dari Sukabumi ke Indramayu itu cuma 5 menit kan. Ya. Yang dinamakan Ajian Kidang Kencana. Nah, saya itu belajar dari bapak saya. Gitu. Menggali ilmu dari bapak saya. Cuman kalau guru, saya lebih dari 100 guru. Karena kata bapak saya, belajar ilmu itu jangan terpaku pada satu guru. Harus banyak. Gitu. Kalau saya guru, lebih dari 100 guru. Saya belajar ke orang-orang yang menguasai bidang ilmu penarikan benda-benda pusaka. Gitu. Berarti ayah sendiri pemilik ilmu Kidang Kencana. Iya. Ilmu Kidang Kencana itu seperti apa sih Kang? Ilmu Kidang Kencana itu ilmu untuk lari gitu. Kalau orang Jawa bilang bisa dibilang kayak seperti ilmu segandu. Jadi Segandu. iya, tangan itu bisa sekepala tangan. Jadi ada dari kalimat dari Sayyidina Ali ya yang pernah bapak saya bilang ke saya, li illa ali ya mutahu ya mufasor. Gitu. Jadi tanah itu cuman satu genggam. Ketika bapak saya pengen ke sini ya tinggal melangkah. Seperti itu. Oh. Berarti Kidang Kencana sama Saipe Angin itu beda apa sama? Beda, Oh. beda. Jarang yang kuat Kang kalau menguasai ilmu ajian Saipe Angin, kata bapak saya. Tuh. Jadi kalau istilahnya kalau Kidang Kencana itu lebih kayak the place gitu ya? Iya. Misalkan dari sini kalau mau ke Jakarta hanya cukup 1 menit aja bisa Iya, berarti? Bisa. Bukan 1 menit kalau dari sini ke Jakarta, kalau yang Kidang Kencana itu dalam hitungan detik. Oh, dari sini ke Jakarta hanya hitungan detik? Detik. Berkat ilmu Kidang Kencana? Iya. Wow. Gitu. Kalau zaman sekarang atau Akang sendiri punya nggak? Enggak, saya nggak mampu sama puasanya. Karena orang yang memiliki ilmu Kidang Kencana itu yang pertama hatinya juga harus bersih. Harus jujur. Harus berpuasa. Berpuasa itu bukan arti kita perutnya kosong ya. Berpuasa itu kita menahan emosi, nafsu. Kalau saya masih ada nafsu. Duniawi masih ada nafsu. Gitu. Jadi kan mungkin ayah Akang ini satu-satunya orang yang punya ilmu Kidang Kencana. Berarti nggak diwariskan ke Akang gitu? Bukan nggak diwariskan, sayanya nggak kuat. Oh, nggak kuat. Iya, nggak kuat. Kalau diwariskan semuanya diwariskan, cuma nggak kuat. Sayanya nggak kuat, nggak mampu lah. Maka begini ya, orang hebat itu nggak semuanya jadi orang hebat gitu. Maling juga semuanya nggak bakal jadi maling gitu. Tapi lebih baik bekas maling daripada bekas ustad. Gitu. Kan? Seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi mungkin Akang atau Abah ini, Abah siapa? Ki Jaka Umbara. Ki Jaka Umbara ya, mohon maaf saya lupa lagi. Banyak sekali ilmunya dan ayahnya juga seorang orang sakti ya yang Ya, bapak saya juga di bidang spiritual. Di bidang spiritual juga. Nah, mungkin teman-teman ini kan ada satu pusaka lagi nih yang di sebelahnya ada Ini tongkat saya. tongkat sakti, berarti kepalanya harimau ya, ke bawahnya ular. Nah, mungkin kita akan bahas di konten selanjutnya karena banyak sekali yang
perlu kita gali selain ilmunya, selain wawasannya juga ini Ki Jaka Umbara ini banyak ya. Mungkin teman-teman yang penasaran jangan lari ke lain channel selain channel yang teman-teman lihat saat ini gitu. Dan untuk yang ingin silaturahmi tadi Ki Jaka Umbara udah menyebutkan di nomor berapa Kang? Coba sebut lagi. 082 321 128 836. 836. Silahkan yang mau konsultasi atau yang ingin berkunjung dihubung aja nomornya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi syariat atau jalan kebaikan bagi teman-teman semua yang nonton. Mungkin ada kata-kata terakhir di akhir video dari Abah? Ya, ini kata-kata buat saya di hari ini, tahun ini dan bulan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, sehat rohani dan sehat jasmani. Dan jangan lupa sholawat wassalam juga kita senantiasa dipanjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbanyak istighfar dan jangan tergoda dengan giuran-giuran harta yang tidak jelas aja. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Kita pamit dulu di videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.